minta dibetulin waktu itu, tolong Pak Ujang disekolahin, ya udah wiring. Iya. Kemudian saya tekuk agak drastis ke bawah semua. Agak drastis ke bawah ya? Ya, karena nanti tujuannya begitu dibuka kawat dia agak naik dikit gitu kan. Oh iya. Karena namanya tanaman tuh selalu dia pertumbuhan ke atas. Kalau kita bentuk normal, nanti begitu jadi naik lagi. Kalau gini naiknya udah stabil gitu. Wah bener ini masuk akal. Wah, kalau anting putri. Wah, ini kalau yang ini masuknya ukurannya apa nih Pak Ujang? Ini ukurannya hampir ke lat ya, besar ini. Large ya? Ya. Ini punya Pak Mamat Banjar nih. Oh. Bisa dibetulin dulu. Iya. Wah. Saya ngelihat gerakan tangannya itu loh, enak banget. Ya, sama aja kalau masak Iya. juga enak, ada pocong gampang banget masak. Iya. Saya mau Masak kayak kecik sama. Iya. Saya mau gunting satu aja. Iya, bener nggak nih? Bener nggak ya? Ya, Sobat Lambe Melali, kita lagi main di tempatnya Pak Ujang nih. Ya, Pak Ujang salah satu pebonsai senior kita yang selalu berbagi tentang pengetahuan tentang bonsai, ya didampingi sama Om Teguh. Wah, tuh mantap. Wah, Pak Ujang, saya gangguin sedikit nih Pak Ujang. Oke, ya. Pak Ujang, buat teman-teman pemula, Ya. ketika mempruning sebuah bonsai, ada tips khusus nggak Pak? Supaya itu kadang-kadang kan kita nih masih ragu nih, Ya. mau gunting tepat atau enggak. Mungkin ada tips khusus Pak Ujang supaya kita jadi bisa belajar gitu membentuk karakter. Sebetulnya gini, kalau Ya. bonsai ini kan udah diarahkan Ya. dengan bantuan kawat wiring ya. Iya Pak Ujang. Di sini kita akan training untuk menjadikan pohon yang anatominya lengkap gitu nantinya. Di sini kita hanya membuang bagian-bagian yang saling bersinggungan, bersentuhan. Oh, saling bersinggungan, satu betul. Jadi ini kita bikin satu Ini ya. sap-sapan lah kalau dalam bahasa orang-orang bonsai mah. Sap-sapan. Sap ya. Jadi ini kita membuat ruang-ruang kecil. Iya. Dimensi ada ruang yang kecil-kecil ini kita coba atur. Iya. Jadi jangan sampai ya saling nyodok gitu Saling dari bawah sampai ke nyodok. atas. Nah, ini kita bikin sap-sapan. Nah, ini hanya kebetulan pohon ini belum jadi sekali. Iya. Tapi kita coba pruning. Kalau saya begini nih, sering Iya. dipotong gini aja. Nanti untuk memperbanyak cucu ranting. Cucu ranting. Nah. Oke. Oh, jadi kita terus yang mana yang nyodok ke atas kita Iya. bikin. Nah, kita pruning aja. Jangan takut kalau Iya. Sampai penting, ngepres ya, Pak Ujang, ya? nanti kita kan mengharapkan pertumbuhan baru setelah dipotongin itu. Oke. Makin banyak pertumbuhan cucu rantingnya, nanti setelah banyak baru kita gundulin juga nih. Ini waktunya digundulin, tapi saya biasanya yang potong gini aja. Iya. Oh, iya. Gitu kan. Iya, ini yang dimaksud sap-sapan ya, Pak Ujang ya? betul. Iya. Oh.
Oke, itulah fungsinya pruning, salah satunya itu ya, Pak. Betul. Betul. Tapi kalau ini kan jenis anting putri, kalau untuk di musim hujan seperti sekarang nih, ada trik khusus nggak Pak? Apakah penyiraman dikurangi atau gimana untuk? Sebetulnya ini emang kalau dalam kondisi gini nih cuaca kurang bagus ya, Iya. sering hujan. Nah, anting putih itu lucu. Iya. Dia senang air, tapi juga dia harus panas. Biasanya kalau terlalu lembab, medianya sering basah dan lembab, matahari kurang, biasanya suka diserang namanya kutu putih. Kutu putih. Nah, biasanya kalau kutu putih itu kita dari ke daun biasa dampaknya itu. Kelihatan Ke daun. agak kusem. Oh, kusem. Iya Dan benar-benar. anting putih ini sebetulnya dia udah memberikan sinyal waktunya digundulin. Kalau daunnya udah butek itu gundulin aja, nanti ada pertumbuhan Oh, yang bagus. mungkin kayak gini kali. Ya, kayak gini kan udah nah, kurang iya nih ini. gini Ya, ujungnya. tuh. Oh, iya itu agak butak gitu Nah, ini dibilangnya. mestinya harus digundulin nih, Iya. gundulin semua, nanti tunas baru, daun baru, narik lagi. Oh, oke. Kalau anting putih itu perlu sebetulnya panasnya cukup, airnya cukup. Wah, itu pertumbuhannya pasti hebat. Hebat ya. Apalagi Sehat. sirkulasi anginnya bagus. Oh iya, faktor angin juga berpengaruh ya pokoknya. Pengaruh. Iya. Oh, itu mahkotanya. Ya, ini untuk menjadikan mahkota nih. Mahkota. Tembak didak ya. Didak gitu bagus. Oh, didak ya. Udah bener ya. Berarti udah bener ya. Lantai 3 ya. Udah lantai 3. Pas tuh. Produksinya di bawah, pembentukan di atas. Nah, Karena pas. kalau bonsai itu kalau syarat untuk kita seneng bonsai salah satunya ya matahari, air, angin itu udah bagus. Iya. Nanti yang lainnya nutrisi yang lain lah, biasa pemupukan tetap harus. Iya. Oke, 3 faktor utama ya. Utama. Iya. Nah, tempat itu sangat menentukan. Kalau tempatnya sirkulasi angin bagus, mataharinya bagus, Iya. pencahayaan ya matahari. Iya. Nah, itu pohon tuh jarang bermasalah. Tapi saya di sini juga ada yang kena lembab. Ada juga. Ternyata Ya. begitu dicabut kena kutu putih itu loh. Oh, Biasanya sering nyarang semut. nyarang semut ya. Iya. Biasanya penanganannya pakai obat tuh. Biasanya kalau saya ada penanganan obat kalau untuk ngusir semut itu pakai marsal. Oh, namanya itu. marsal. Itu begitu ditaburin semut udah kabur udah. Iya. Ditaburinnya di media, Di Pak Ujang? meja aja ya, Bagian luar. bagian luar ya. Oh, oke. Itu saya Siap. udah buktikan kayak pohon ini nih. Hah? Ini selalu disemutin sampai susah saya bilang. Taburin aja marsal. Iya. Udah langsung hilang. Di toko-toko tanaman ada ya, Pak? Marsal. Serbuk berwarna merah deh itu. Oh, oke. Siap. Kalau kuradan kurang apa? Puradan itu cacing mati, tapi puradan itu tidak membunuh ini semut. Oh, Yang iya. kita bukannya ini ya. Kalau tanaman itu harus terjaga juga dari sumber penyakit. Marsal Iya. Ya, marsal. Mas kuradan. Mas balik lagi sih deh. Iya. Datang lagi kan kalau pakai Dia puradan. nggak mati, ngusir sebentar, begitu itu yang nggak ada, kayaknya dia datang lagi. Ada masa ininya efektifnya, habis itu balik lagi. Iya, balik lagi deh. Kalau Marsal mungkin Nggak tahu dia itu apa, ada kandungan apa, dia tuh sampai nggak balik lagi gitu. Nggak disuka sama semut. Ini tadinya kan pohon ini agak cenderung ke atas nih. Iya. Nah, ini Pak Mamat minta dibetulin waktu itu, tolong Pak Ujang disekolahin ya udah. Wiring. Iya. Kemudian saya tekuk agak drastis ke bawah semua. Agak drastis ke bawah ya. Nah, karena nanti tujuannya begitu dibuka kawat dia agak naik dikit gitu kan. Oh, iya. Karena namanya tanaman tuh selalu dia pertumbuhan ke atas. Kalau kita bentuk normal, nanti begitu jadi naik lagi. Kalau gini naiknya udah stabil gitu. Wah, bener ini masuk akal. Bener pas nih. kayak kalau nekuk juga Agak sedikit dilebihin lah Dilebihin. dari Dari- konsep awal kita. Gitu. Betul. Dari apa yang kita inginin Ya, gitu ya. betul. Itu sobat Lambe Melali itu tips lagi tuh, udah banyak dari tadi kita dapat tips nih. Wah, ngobrol-ngobrol sama Pak Ujang, wah luar biasa. Iya. Saya ini salah satu fansnya Pak Ujang. Saya WA Pak Ujang, saya bilang Pak Ujang saya fansnya nih. Wah, ini program-programan. Oh iya. Ini masih kurang bagus. Nah, nanti ini program awal kakinya. Nah, nanti setelah saya biasanya sekitar 6 bulan lah.
6 bulan. 6 bulan itu baru dipendekin lagi semua nih. Dipendekin lagi Pak Ujang. Pendekin semua. Jadi nanti kaki ini kan masih kelihatan silindris nih, silinder. Iya. Jadi kurang baik lah kalau dalam bonsai itu. Nanti kita pecah lagi, potong, kalau nggak di V kita bagi lagi 2, kita bagi lagi 2 lagi. Jadi ada di V gitu bisa Pak Ujang bisa. ya? Jadi ada tahapannya lah kalau itu tuh. Iya betul. Nah ini kalau kayak gini kan kesannya itu jadi muda. Iya. Nanti kalau kita pendekin semua nih, Iya. emang kalau secara biasa teman-teman yang baru main bonsai bawa kaki kayak Kaki. seperti ini bagus. Kalau saya tidak bagus malahan mah. Kaki muter Ya muter kata kaki. Kalau saya nanti dipendekin lagi, baru nanti pecah-pecah lagi sesuai dan nanti dibarengin dengan training atas, bikin percabangan. Iya. Pas. Ya kan. Tuh. Jadi yang diprogram tuh atas bawah ya Pak? Bawah harus Bener. imbang. Bawahnya nanti Imbang. kita program kakinya, cabangnya Iya. baru ditarik dengan cabang. Iya. Gitu ya. Sama semua nih kakinya muter semua, tapi dasarnya udah ada. Iya. Wah. Ini juga nanti bisa di stack ini banyak nih. Iya. Satu dapat banyak. Satu dapat banyak ya. Kalau di tangan Pak Ujang semuanya jadi deh. Biasanya kalau ini kan berarti dia habis dari ground pindah ke pot ya Pak Ya. Ujang ya. Diteduhkan dulu apa langsung? Kalau kemarin ini kan udah trubus nih, udah Iya. nunggu baru, panasin aja. Oh, Kalau panasin. kemarin diteduhin. Hmm, Jadi kalau bonsai itu kalau baru dari lahan kita masukin ke pot, iya. itu jangan langsung dipanasin, teduhin, dikurangin air. Oh, justru kurangin air. Kurangin air, Iya. kurangin air itu dalam arti kata harus bisa jaga kelembaban media. Kelembapan media. Karena benar-benar. terlalu becek, biasa Iya. anting putih juga seneng air, tapi kalau udah menyentuh media, kebanyakan air, daunnya nggak ada, biasanya ada pembusukan. Oh, busuk akar Pak Akar Ujang. itu Iya, iya. bisa ditandai nanti biasanya setelah turbus gini dia ujungnya tuh gosong. Ujungnya gosong ya. Berarti akar nggak jalan, ada pembusukan. Tuh tips lagi sobat Lambe Melali. Pokoknya kalau ada pembusukan di atas akar daun gosong berarti ada masalah di akar ya Pak Ujang ya. Umumnya gitu. Wah, mantap. Makasih Pak Ujang nih tipsnya. Sama, Iya, aku juga. Saya pakai media tanam itu kebetulan dari produknya Pak Rahmat Banjar. Oke. Itu ada pupuk padat. Ya, Kemudian kalau mau anting putih itu biasanya dicampur dengan pasir aja. oke. Di situ komposisinya ada kokopit juga, ada sekam juga sebagai karbon. Terus dipakai nutrisi lain nggak tahu itu Pak Mamat yang tahu. Iya. Terus tambah lagi yang untuk per bulanannya ini pupuk Iya. cair kayak gini nih. Ini Galbarman. Galbarman. Nah, ini banyak yang pakai Galbarman itu ini kayak gini semua ini. Wah. Ada nih. Iya. Ini ada tulisan Galbarman. Iya. Nah ini fermentasi ikan dengan anggur Singaraja nih anggurnya. Wah, Khusus Agus Singaraja. Jadi buah bahan sama ikan. Iya. Nah ini caranya sebulan 3 kali seduhin ke pohonnya. Oh. Kalau kita rutin make bisa kelihatan. Kebetulan saya di sini nggak rutin make. Iya. Tapi Karena- perlu perbandingan air lagi atau langsung? Iya campur air. Oh, Jadi, perbandingannya? 1 liter itu dikasih 2 tutup ini nih. Oh, Jadi, 1 liter dengan 2 tutup 2 itu. tutup ya. Oh. Jadi perbandingan 2:1 lah. 2 tutup 1 liter air. Nah itu diseduhin ke bonsainya sebulan 3 kali, berarti per 10 hari. Itu biasanya dalam waktu 3 minggu itu udah ketahuan, 3 kali pakai itu udah ketahuan. Banyak teman-teman juga yang pakai, udah Pak Ujang mau pakai ini aja katanya, saya nggak pakai pupuk yang lain. Karena ini sifatnya ini organik, Organik. organik nih bagus. Nah, ini kalau teman-teman sobat Lambe Melali mau order atau mau menginginkan gimana Pak Bisa Ujang? kalau wilayah Jakarta ke saya, tapi kalau ada yang luar kota boleh ke saya, boleh ke Pamat. Karena saya juga jual di sini, jual sesuai dengan harga Pamat standar. Iya. Jadi saya tidak menguntung dari ini, tapi dari Pamat saya biasanya dikasih presentasi aja Oh, sebagai siap. distributor lah, sebagai Baik. agen. Ya. Berarti ngubunginnya ke nomor Pak Ke Ujang? nomor saya, ya. Boleh Pak Ujang? 0813 191 888 90. Oke. Tuh. Apalagi teman-teman yang punya biasanya tanaman yang di situ ada binatangnya, burung tapi bingung dengan pemupukan. Solusinya kasih pupuk ini organik. Jadi tidak membahayakan, ini dijilat gini aja, diminum itu nggak apa-apa. Oh iya, jadi aman, Racun, betul, aman, betul. iya. Nah itu yang paling penting sih sekarang ya. Teman kita juga ada di Bali, Pak Rudi Yulianto ya. Hah? Di Bali itu dia fermentasi buah-buahan. Oh. Bagus juga organik. Ya. Siap. Jadi Bukan- kembali natur ya. Betul.
bukan berarti pupuk kimia nggak baik. Ini juga ada perbedaan dengan kimia. Contohnya kayak Dekastar itu Iya. kan anorganik, Iya. sama. Jadi intinya saya udah membuktikan pakai ini tuh pertumbuhan stabil. Stabil. Wah. Ya silakan aja mau pakai pupuk kimia silakan pakai Iya. organik. Cuma saya di sini kebetulan pakai organik dan udah beberapa orang yang pakai ini kok enak gitu, nggak Iya. pusing. Nggak pusing, perawatannya juga gampang. Iya. Karena kan kadang-kadang kita juga enggak punya waktu yang pas gitu kan. Betul. Betul. Dan ini ke struktur tanah tidak cepat rusak organik itu. Dia ada bakterinya kan. Iya, Jadi jadi bakteri dia tetap bakteri yang menguntungkan. betul. Di medianya itu. Struktur tanah aja jadi awet gitu yang nggak terlalu cepat ganti media ya, Pak Betul, Ujang. betul. Oke, Pak Iya. Ujang. Terima kasih ya infonya Pak Ujang. Sama-sama. Pak Ujang, Ya. salam dulu buat teman-teman di Lambe Mali. Salamnya tuh begini Oke. Pak Ujang. Wih. Wih, salam buat teman-teman Lambe Mali. Lambe Mali. Lambe Mali. Oke. Wih. Ya, salam. Salam bye. Wih. Sip. Sip.